Balik lagi dengan saya, kita akan membahas kembali mengenai uji parametrik dengan menggunakan software SPSS ya. Kali ini saya akan membahas mengenai uji paired sample t-test atau bahasa lainnya uji sampel berpasangan. Uji ini dilakukan untuk dua data yang saling berpasangan ya. Boleh dikatakan data berpasangan atau data berhubungan. Jadi intinya ketika ada dua data yang saling berhubungan, maka kalian bisa menggunakan uji paired sample t-test ini. Konsepnya sendiri ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Untuk syaratnya data harus berdistribusi normal, kemudian dilakukan pada satu sampel yang sama namun memiliki dua data atau dua perlakuan yang berbeda. Jadi langkah pengujiannya jika kita memiliki dua data berpasangan dan kita ingin membandingkan rata-rata sampelnya, maka yang kita harus lakukan adalah uji normalitas dulu. Kemudian jika normal baru masuk ke uji paired sample t-test. Namun jika tidak normal kita akan masuk ke uji Wilcoxon. Ini untuk yang tidak normal saya warnai warna merah. Begitu ya. Untuk dasar pengambilan keputusannya sendiri di dalam sini dia dilihat dari nilai signifikansi to tail-nya. Jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, jika lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Baik, kita lihat contoh kasusnya. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada pengaruh strategi pembelajaran critical thinking terhadap hasil belajar dalam mata kuliah statistika pada mahasiswa IF 21H jurusan informatika tahun 2020. Jadi logikanya dosen tersebut ingin mengetahui bagaimana jika di dalam kelas IF tersebut dilakukan pembelajaran critical thinking. Apakah ada perbedaan atau tidak dengan pembelajaran yang biasa? Maka dosen tersebut melakukan post-test dan pretest untuk mengetahuinya. Datanya sebagai berikut ini. Pretest ini adalah nilai sebelum dilakukan pembelajaran critical thinking. Kemudian post-test ini adalah nilai setelah dilakukan pembelajaran critical thinking. Lalu hasil ini kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Oke, kita masuk ke variabel view dulu. Masukkan di sini pre dan kemudian di sini post. Numerik dua-duanya, desimalnya kita nolkan saja. Di lab boleh kita tulis post-test. Kemudian di sini kita tulis pretest. Lalu yang harus diperhatikan lagi adalah ini scale ya. Ini scale. Ini juga scale. Oke. Masuk kita ke dalam data view-nya. Pretest dan post-testnya sudah ada, kita copy. Sudah kita copy. Nah, lalu yang harus kita lakukan sekarang adalah uji normalitasnya ya. Uji normalitas berarti kita analyze, masuk ke deskriptif statistik, masuk ke dalam explore. Kita masukkan kedua-duanya karena dua-duanya harus dites normal atau tidak. Kemudian klik plot, klik normality plot with test, lalu continue. Oke, kemudian tinggal oke saja. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Karena ini datanya masih sedikit, maka kita lihat yang Shapiro-Wilk ya, signifikansi Shapiro-Wilk, test of normality. Ini boleh kita copy dulu ke dalam Word-nya. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya.
Nilainya itu 0,313 untuk yang pretest, dia lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk yang post-testnya nilainya 0,133, lebih besar juga dari 0,05. Nah, keduanya ini berdistribusi normal ya. Ini juga yang post-testnya distribusi normal. Karena kedua-duanya berdistribusi normal, maka data ini merupakan data yang berdistribusi normal. Jika salah satunya tidak normal, maka dikatakan dia tidak normal. Oke, karena normal, maka bisa kita lanjutkan ke dalam uji pair t-test. Ya, karena normal, kita bisa lanjutkan ke sini. Nah, tentu kita harus menyusun H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya, tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pembelajaran critical thinking, maka H1-nya adalah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pembelajaran critical thinking. Untuk mengolah datanya, kita masuk ke Analyze, kemudian Compare Means. Lalu kita masuk ke dalam Paired Sample T-Test. Kita klik, masukkan pretest ke dalam variabel 1, masukkan posttest ke dalam variabel 2. Kita lihat optionnya sudah 95%, kita continue, lalu oke. Nah, kita lihat di sini sekarang, nah yang ini yang kita ambil ya, yang paired sample testnya, kita kopikan, ini copy masukkan ke dalam Word-nya. Di dalam uji pair sample t-test ini yang menjadi pengambilan keputusan itu adalah yang sig-to-tell-nya. Maka kita lihat di sini untuk nilai sig-to-tell-nya berapa. Nah, ternyata sig-to-tell-nya 0,00. Kita tulis dulu 0,00. Ini menandakan dia kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Bisa kita tulis di sini. Oke, jadi ini artinya maka H0 ditolak. Artinya apa? Artinya H1 yang diterima. Artinya terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pembelajaran critical thinking. Begitu saja, mudah ya. Jadi proses ini mudah ketika kalian sudah tahu konsepnya. Paired sample t-test itu untuk menguji apa? Ketika sudah tahu konsepnya, mudah sekali dengan menggunakan SPSS kita mendapatkan hasilnya. Nah, selain contoh yang dosen ini, bisa juga misalnya nih, saya punya contoh kasus lain, satu petani punya satu lahan padi. Lahan padinya hanya satu, dan dia ingin tahu apakah terdapat perbedaan jika petani tersebut menggunakan pupuk kualitas super. Jadi dia dalam 1 tahun pertama, dia catat data hasil panennya, kemudian tahun kedua menggunakan pupuk kualitas super, dia catat lagi hasil panennya. Nah, dari data tersebut kita bisa tahu bagaimana perbedaannya, apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Kalau ada perbedaan signifikan, berarti pupuk kualitas super itu patut dong untuk dibeli. Jadi untuk mengetahui hal-hal seperti itu juga bisa. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.